Pada abad ke-12, di desa kecil bernama Kaleruga, hiduplah sebuah keluarga yang merupakan keturunan bangsawan Spanyol. Ya, keluarga Guzman namanya. Mereka adalah Ibu Joana de Asa dan Bapak Felix de Guzman yang sedang menantikan kelahiran anak yang sangat istimewa. Suatu malam, Ibu Joana bermimpi melihat seekor anjing hitam putih membawa obor yang menyala, mengelilingi dan menerangi dunia dengan nyalanya. Mimpi yang dialami Ibu Joana memiliki arti. Kelak, anak yang dilahirkannya itu akan menjadi seseorang yang akan menerangi dunia dengan kekudusan dan pewartaannya. 14 Juli 1170 merupakan peristiwa yang dinantikan oleh keluarga Guzman. Seorang anak telah lahir dan diberi nama Dominicus. Dominicus tumbuh menjadi anak yang hebat. Ibunya sering bercerita tentang kisah para kudus dan ayahnya sering mengajarkan kedisiplinan. Dominicus kecil memiliki semangat di dalam dirinya untuk mau berkorban. Setiap malam, ketika semua keluarganya sudah terlelap tidur, Dominicus selalu tidur di lantai. Hal itu didapatkannya ketika ibunya bercerita tentang para orang kudus. Ketika Dominicus berumur 7 tahun, ia dititipkan kepada pamannya yang ternyata seorang imam. Di sana ia belajar tentang ilmu pengetahuan. Pamannya melihat bahwa ia sangat semangat dan rajin belajar, terutama ketika pamannya mengajarkan tentang sabda Tuhan. Tak terasa, usia Dominicus menginjak 14 tahun. Dominicus melanjutkan belajarnya di Universitas Valencia. Ia belajar seni selama 6 tahun dan belajar tentang teologi selama 4 tahun. Wow, hebat sekali ya. Selama masa belajarnya, para guru sangatlah terkesan akan kepandaian yang dimiliki Dominicus. Namun, Dominicus tidak merasa sombong dan tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Suatu ketika, terjadi bencana kelaparan yang hebat di Spanyol. Orang-orang berjuang untuk mendapatkan makanan. Tergeraklah hati Dominicus akan belas kasihan, dan ia berusaha membantu dengan menjual barang-barang yang ia punyai. Hei, mengapa kamu menjual barang-barangmu? Bukankah kamu masih membutuhkannya? Tanya salah satu teman sekolahnya. Aku tidak mau melihat orang-orang di sekitarku kelaparan. Aku harus membantu mereka, jawab Dominicus. Tahun demi tahun telah ia lewati, dan keinginan Dominicus menjadi seorang imam terwujud. Wow! Kekudusan seorang Dominicus dilihat oleh Uskup Martin de Bazan. Bapak Uskup tertarik untuk mengajak Dominicus membantu memimpin keuskupan. Ada suatu peristiwa yang membuat hati Dominicus sedih dan tergerak hati pada saat ia berusia 35 tahun. Saat itu, ia dan temannya diutus oleh Raja Alfonsus ke-8
untuk menjemput putri dari kerajaan Denmark yang kelak akan menjadi istri raja. Ketika sampai di sebuah penginapan, Dominikus berjumpa dengan pemilik penginapan. Ternyata pemilik penginapan tersebut menganut ajaran sesat. Dominikus mempunyai niat yang tulus untuk menyelamatkan jiwanya. Setelah berbincang cukup lama dengan pemilik penginapan, akhirnya si pemilik penginapan tadi bertobat dan mengimani ajaran Katolik. Setelah peristiwa tersebut, Dominikus menemui Paus Innocentius III untuk merencanakan sebuah misi di tengah kaum kuman. Tetapi Paus mengutus Dominikus beserta temannya untuk pergi mewartakan misi kepada kaum Katar di Languedoc. Di Languedoc, Dominikus bekerja keras untuk menulis ajaran dan pendapat tentang Injil yang benar. Kaum Katar menguji kebenaran tersebut dengan melemparkan kertas argumen yang berisi tentang kebenaran Allah ke dalam api. Wow, sungguh ajaib. Meskipun argumen tentang Tuhan Yesus dan kepercayaan Katolik yang dibuat oleh Dominikus dilempar ke dalam api, tetapi tidak terbakar dan hanya melayang saja di atas pembakaran. Kaum Katar yang melihat itu mulai bertobat dan percaya. Perjalanan Dominikus berlanjut. Dominikus dan para pengikutnya yang ia sebut sebagai saudara berhasil mendirikan biara baru yang berkembang pesat. Meskipun sudah memiliki biara, Dominikus tetap melanjutkan kebiasaan lama yang masih ia lakukan. Teman-teman masih ingat apa kebiasaan lama Dominikus? Ya, betul sekali. Dominikus tetap melanjutkan kebiasaan lamanya, yaitu tidak tidur di tempat tidur. Suatu peristiwa pada saat Dominikus dan saudara-saudaranya sampai di perbatasan kota, ia melepaskan sandalnya dan berjalan tanpa alas kaki. Perbuatan itu ia lakukan karena sebagai perwujudan kesederhanaan dan penderitaan orang yang miskin. Di usianya yang ke-52 pada tahun 1221, Dominikus jatuh sakit dan akhirnya ia tutup usia di biara yang telah didirikannya, yaitu biara Santo Nicholas di Bologna. Para saudara Santo Dominikus sangatlah sedih. Banyak uskup dan pemimpin biara hadir dalam pemakamannya. Nah, teman-teman, dari kisah tentang Santo Dominikus tadi, ternyata ada semangat yang bisa diambil loh. Semangat apakah itu? Semangat untuk berdoa, semangat untuk belajar, berbela rasa, selalu gembira dalam mewujudkan persaudaraan. Keren sekali ya. Mari kita mencontoh teladan hidup dari Santo Dominikus. Sekian konten dari Dominikus Channel. Nantikan konten inspirasi kami selanjutnya ya. Santo Dominikus, satu hati, satu iman, 1000 pengharapan. Guyup Rukun Santosa.